Selamat bertemu dalam kuliah kita yang ke-9. Tetapi di YouTube, karena ada banyak tertinggal kemarin belum sempat saya jelaskan, maka ini adalah episode yang kelima dalam bentuk YouTube. Jadi kuliah-kuliah kita yang di GCL, ya, eh, ini saya rangkum ulang supaya sebagian ya, dan ada beberapa penjelasan pada kuliah kita kali ini. Yang kita bicarakan pada kuliah ini adalah planning and layout of port. Jadi pada kuliah kita yang terdahulu, saya sudah jelaskan apa perbedaan antara port dan harbor ya. Jadi kalau port itu adalah pelabuhan ikut sama fasilitas daratannya ya, termasuk berthing area, dan kalau harbor itu adalah kolam pelabuhan ke arah laut ya. Jadi ini dua-duanya kalau disebut port itu adalah keduanya ya, berthing area and basin area. Ini sudah beberapa kali saya tampilkan di dalam kuliah kita sebelumnya. Ini hanya menunjukkan secara skematis tentang komponen-komponen daripada pelabuhan. Jadi yang dimaksud dengan port tadi itu adalah keseluruhan ini ya. Jadi artinya keseluruhan ini disebut namanya port. Kemudian kalau dari sini ke sana ini namanya harbor ya. Oke. Nah, jadi komponen ini saya jelaskan beberapa kali di kuliah-kuliah kita sebelumnya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kapal itu merapat ke pelabuhan atau ke dermaga. Jadi ini sekali lagi ya, port itu lihat ini, berth structure sama harbor atau basin atau bagian laut ya, harbor. Jadi ini adalah harbor dari sini kemari ya, dari sini ke sini adalah berth structure, dan keduanya disebut namanya port. Nah, pada sketsa sebelumnya ini apron ini itu bisa dalam bentuk kuai, bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk kuai, dan bisa dalam bentuk raft ya, seperti ini. Bisa raft, bisa kuai. Itu yang disebut apron atau dermaga ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan secara seksama sketsa ini. Ini sketsanya sederhana, tetapi seperti inilah kondisi kapal kalau sudah merapat ke dermaga. Ya. Jadi di sana coba lihat, ini kapalnya, ya. Ini adalah pasang tinggi dan ini adalah pasang rendah. Ya. Kemudian ini adalah seabed, itu adalah dasar laut. Ya. Kemudian di sini ada fender namanya, itu biasanya dibuat dari per dan karet supaya kapal itu tidak terbentur ke dinding dari kuai atau raft ya. Nah, kemudian ada bolat namanya, itu tempat tambatan ya, tempat tambatan kapal itu biasanya sepanjang apron itu ada. Nah, kemudian di yard ini, disinilah semua fasilitas pelabuhan yang diperlihatkan pada sketsa sebelumnya tadi. Gedung bangunan, ada gudang, ada cold storage, segala macam ada di sini. Apron itu biasanya bebas dari bangunan ya. Nah, ini berth, ini artinya adalah tempat untuk berlabuh ya, tempat kapal berlabuh. Itu namanya berthing area. Oke, ini secara garis besar ya, bagaimana posisi kapal merapat atau berlabuh di pelabuhan. Kita lanjutkan. Nah, kemudian
Sebagaimana sudah dijelaskan beberapa kali di kuliah kita sebelumnya juga, bahwa kapal itu mempunyai ukuran yang beragam, ya. Kemudian dalam satu pelabuhan, ya, kapal ini itu harus ditentukan jenis kapal yang masuk yang terbesar yang diizinkan masuk. Pertama sudah tentu adalah jenis kapalnya. Apakah itu kapalnya kapal penumpang, passenger ship, atau kapalnya adalah cargo ship, atau fish, kapal ikan dan sebagainya. Kalau sudah ditentukan pelabuhan itu untuk yang mana, ya, nah, maka diperlukan adalah panjang kapal total dan panjang antar lunasnya, ya, yang bagian dasar dari kapal itu disebut panjang antar lunas, panjang totalnya itu adalah decknya, ya, sampai deck ujung ke ujung. Nah, kemudian ini disebut beam width. Lebar kapal itu beam width itu dari ujung ke ujung yang paling luar, ya, yang paling luar. Kemudian di sana ada lagi definisinya adalah molded depth. Itu adalah tinggi kapal secara fisik, ya, sampai ke lunasnya, keel. Itu disebut nama molded depth. Kemudian ada draft. Draft ini adalah bagian kapal yang tenggelam ke dalam air akibat berat sendirinya sama bebannya atau kargonya. Kemudian ada freeboard, ya. Nah, kemudian dalam mendesain pelabuhan, ya, mendesain pelabuhan ini jenis kapal dan ukuran kapal itu menentukan lebar kolam pelabuhan, ya, dan juga panjang dari apron, ya, panjang apron dan dalam bentuk quay dan raft, ya. Ini adalah bagian yang menentukan perencanaan daripada pelabuhan, ya. Kemudian coba ini definisi-definisi ini sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan, tapi belum mungkin dijelaskan secara sama, ya. Size of ship atau ukuran kapal. Dalam ukuran kapal ini, ya, ini dinyatakan dalam definisi-definisi sebagai berikut. Pertama adalah deadweight tonnage. Ini deadweight tonnage ini adalah daya angkut kapal, yakni meliputi total berat muatan tambah kapal, ya, bahan bakar, air dan lain-lain yang ada di dalam kapal. Pokoknya seluruhnya, ya, termasuk muatannya, berat sendiri kapalnya, counterweight-nya, air yang dibawa untuk perbekalan dan bahan bakar. Itu disebut deadweight tonnage. Kemudian ada GRT, Gross Registered Tonnage. Ini adalah total volume daripada kapal dalam meter kubik, ya, dibagi dengan 2,83. Ini adalah suatu faktor untuk mengkonversikannya menjadi berat, ya, volume dibagi berat, berarti itu density gitu, ya, rata-rata density dari kapal tersebut. Kemudian ada NRT, Net Registered, ini dia, Net Registered Tonnage. Ini adalah volume yang tersedia untuk muatan kargo, ya. Nah, contohnya GRT dikurangi dengan volume ruang mesin, kompartemen untuk peralatan dan operasional, dan tangki, ya. Tangki untuk penyimbang, balance. Biasanya begini. Kapal itu ada beberapa kompartemen, itu diisi air, ya, untuk penyeimbang supaya balance gitu, ya. Jadi termasuk itu, maka yang disebut dengan net registered tonnage adalah volume yang tersedia untuk muatan kargo. Ya, ingat sekali lagi, volume yang tersedia untuk muatan kargo, termasuk penumpang, barang dan lain-lain. Di luar yang ini, ya. Kemudian ada DT, displacement tonnage. Ini total berat kapal. Ini ya adalah total berat volume air laut yang digantikan oleh kapal. Ini sama dengan seperti buoyant force, ya. Artinya berat satu benda padat yang dimasukkan ke dalam cairan akan berkurang beratnya sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, sekarang zat cairnya itu adalah air laut.
Jadi berapa berat air laut yang dipindahkan oleh kapal itu atau benda padat itu disebut namanya displacement tonnage, artinya berat air yang dipindahkan oleh kapal ya. Nah, itu definisi daripada dimensi kapal. Ya. Nah, dimensi kapal itu dengan berat yang seperti tadi udah pasti ada panjang lebar, panjangnya lebarnya gitu ya. Nah, sekarang kita buat di sini adalah sebagai apa namanya guidance ya, artinya secara umum ukuran kapal itu ya. Ukuran kapal rata-rata menurut jenisnya itu kira-kira seperti ini. Bulk cargo ini biasanya bisa membawa minyak atau seperti grain, ore namanya ya, artinya seperti beras, gandum dan segala macam. Itu namanya bulk cargo ya. Jadi ini DWT-nya itu ada di sini ya, mulai dari 400.000 ton sampai dengan 15.000 ton ya ini. 15.000 ton. Jadi dari 400.000 ton sampai 15.000 ton itu ada tersedia jenis kapal yang namanya bulk cargo atau kapal pengangkut barang ya, yang barangnya berupa cairan atau benda-benda padat lainnya ya, yang bentuk grain dan lainnya. Ini kategorinya DT-nya adalah displacement tonnage-nya adalah sebesar ini ya, sampai dengan 2000. Panjangnya mulai dari 395 sampai dengan 165. Panjang total overall ya, ya bagian deck atasnya ya, bukan lunasnya. Kemudian beam width, lebarnya itu adalah 66 sampai dengan 21. Apa perlunya ini? Ini adalah untuk menghitung draft ya. Nah, karena dengan lebar seperti itu dan depth-nya atau tinggi kapalnya, maka kita tahu kalau dibebani sebesar sebesar muatannya itu kira-kira jangan melewati maksimum draft ini. Tujuannya apa? Untuk stabilitas. Ya. Jadi dalam mekanika fluida, dalam static fluid, saya sudah pernah jelaskan, nanti kalian buka saja YouTube-nya, bagaimana cara menghitung maksimum draft satu benda terapung, dalam hal ini kapal, apabila dimuati oleh beban dan mempunyai luas. Ini kan kalau panjang kali lebar ini kan sama dengan luas areal yang terkena oleh buoyant force ya. Ini adalah luasnya. Ini panjang, lebarnya ke sana gitu ya. Ini B gitu ya. Ini L. Nah, buoyant force-nya adalah yang mengangkat itu, mengangkat kapal ini ke atas. Ini akan menghasilkan maksimum draft. Dan itu pastikan bahwa ada freeboard-nya yang tidak akan membuat kapal itu tenggelam. Berarti bebannya terbatas ya, berdasarkan ukuran ini. Nah, ini adalah ukuran-ukuran kapal untuk Anda bisa desain kedalaman kolam pelabuhan atau harbor seperti kuliah sebelumnya ya. Nah, kemudian ada kapal untuk angkutan barang juga, tapi dia bentuk kontainer ya. Ini mulai dari 50.000 DWT-nya ya, 50.000 sampai dengan 2.000 ya. Ini ada mulai dari 40.000 ton sampai 20.000. Ini adalah untuk passenger ya. Yang kargo tadi kita lihat sebentar ya. Ini kontainer.
50.000 sampai dengan 10.000. Ini kontainer. Ini juga angkutan barang, ya, termasuk barang, tetapi barangnya ada di dalam kontainer. Jadi ukurannya seperti ini ya. Nanti perhatikan semua. Ini adalah DT-nya, ini overall length, kemudian ini beam lebar, dan ini maksimum draft yang diizinkan itu seperti ini. Ya. Nah, jenis-jenis kapal ini ya kadangkala ini dipisahkan dengan pelabuhan passengers. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, bahwa kadangkala ini tidak digabung ya, umumnya tidak digabung antara kargo atau kontainer ini dengan passengers. Tapi bulk cargo, kontainer itu bisa digabung. Ya, biasanya digabung. Seperti di Belawan, ini kontainer pelabuhan untuk kontainer sama angkutan barang ini terpisah sama kapal untuk penumpang ya. Nah, kemudian ada lagi namanya mixed cargo. Mixed cargo ini artinya begini. Di decknya bisa diisi barang, tetapi di dalam mungkin penumpang gitu ya. Itu passenger. Jadi ini ukurannya seperti ini. GWT-nya antara 10.000 sampai dengan 500 ton. Kemudian ukuran panjangnya dari 165 sampai dengan 55 meter. Kemudian ada beam width-nya 21 sampai 8,5 ya. Dan ini ada tinggi kapal, dan ini adalah maksimum draft yang diizinkan. Kemudian yang berikutnya adalah passengers. Ini adalah kapal penumpang. Ya, kapal penumpang ini itu umumnya mulai dari 40.000 sampai 2.000 ton. Ya, dengan DT ya, displacement tonnage-nya 35.000 sampai dengan 2.000 ya. Nah, ini maksimum draft-nya itu ada 10 sampai 4,5 meter ya. Jadi ini semua hitungan maksimum draft ini adalah hitungan fluida saja, seperti buoyant force ya. Ini fishingnya, ini hanya terbalik ini fishingnya. Nah, jadi ini fishing ini adalah kapal ikan ya. Kapal ikan juga umumnya pelabuhannya terpisah dengan pelabuhan passenger dan atau kargo ya. Jadi kalau di kuliah kita sebelumnya saya tunjukkan satu fishing harbor itu, fishing port itu ada di pelabuhan Sibolga ya. Nanti kalau ada kesempatan Anda di Sumatera Utara ini jalan ke Tapanuli Tengah, itu di Sibolga. Di sana ada fishing port ya. Itu berbeda dengan passengers portnya ya. Baik. Nah, ini ada beberapa parameter dalam perencanaan pelabuhan ya. Ini artinya kan ada parameternya itu angin ya. Kemarin sudah saya jelaskan itu angin, kemudian ada gelombang ya, ada arus laut ya. Jadi dalam menentukan arah dari raft atau quay atau disebut apron tadi dalam kuliah kita ini, itu kan kapal mulai dari pintu masuk ya. Kalau lihat di sketsa pelabuhan tadi, dari pintu masuk itu posisi pintu masuk dan posisi arah dari berthingnya, artinya untuk berlabuh untuk memasuki apron, itu harus diperhatikan kondisi angin ya. Jadi dalam merencanakan sarana dan prasarana harbor dan berthing area atau berthing structure-nya atau disebut port ya, itu harus memperhatikan kondisi angin. Nah, jadi sebagai guidance untuk menentukan dalamnya pelabuhan ya atau harbor, dalamnya harbor,
itu bisa digunakan data-data ini semua ya. Data kapal apakah mixed cargo atau apa namanya bulk cargo, passenger atau fishing ship. Jadi bulk cargo, container ship atau mixed cargo, kemudian passenger dan fishing ship bisa dirancang kedalaman pelabuhannya dan panjang raft atau kuainya atau apronnya kalau kita sudah tentukan desain kapal yang diizinkan masuk ke pelabuhan tersebut ya. Nah, kita lanjutkan. Setiap kapal ya itu untuk memasuki, untuk merapat ke pelabuhan itu dipengaruhi oleh angin. Jadi contohnya begini ya, kalau ini adalah air ya, kalau angin ada di sini, maka bagian air yang diterpa oleh angin itu di kapal ini adalah luasan seperti ini ya. Secara lateral atau dari sampingnya itu kapal itu bagian bawahnya juga dipengaruhi oleh angin ini. Nah, kemudian kalau dari depan, kalau kapal kita memanjang seperti ini ya, itu juga dipengaruhi oleh angin. Nah, jadi artinya dia bisa mendorong kapal ke arah lateral atau ke arah memanjangnya itu tergantung kepada berapa besar luasan daripada kapal tersebut yang dipengaruhi oleh angin. Itu namanya wind area of ship atau bagian luasan kapal yang diterpa angin. Nah, untuk menghitung ini, itu formulanya seperti ini. Wind area sama dengan atau wind area of ship sama dengan alpha kali DWT kapal. Artinya DWT itu kan menentukan ukuran ya. DWT kapal pangkat beta. Jadi besar alpha dan beta itu ditentukan oleh jenis kapal seperti ini. Coba perhatikan ya. Sebagai contoh, laterally projected. Artinya yang ini ya, yang dari samping. Itu alfanya adalah 8,770 untuk dibebani penuh, kapal yang dibebani penuh dengan DWT antara 100 ton sampai dengan 140 ribu ton. Jadi untuk kapal dalam rentang 100 ton sampai dengan 140 ribu ton, itu alfa dan betanya dalam keadaan muatan penuh sebesar ini. 8,770 dan 0,496 untuk jenis kapal yang general cargo. Jadi general cargo itu termasuk mixed cargo, kemudian kontainer, kemudian ada bulk cargo ya. Itu semuanya masuk ke bulk cargo ini yang dua ini ya. Ini termasuk adalah jenis mixed cargo, passengers, dan yang lainnya ya, itu masuk kategori yang ini. Nah, khusus untuk kapal tanker ya yang membawa minyak ya, itu besaran apa namanya alfanya lebih kecil karena kenapa? Dia umumnya adalah draftnya lebih pendek sehingga alfanya 4,9 dan betanya 0,5. Kemudian ore carrier. Ore ini maksudnya yang membawa barang-barang grain ya, artinya seperti gandum, beras, gula dan sebagainya ya, model-model grain. Itu lebih kecil lagi 4,3 dan ini 0,548. Nah, ini semua dalam kondisi fully loaded, artinya bermuatan penuh. Kemudian ballast loaded artinya ini hanya berisi air penyeimbang saja kapal. Di kapal itu supaya jangan oleng kiri kanan gitu ada kontainernya atau tangki yang diisi air sebagai penyeimbang. Umpamanya supaya bagian kapal itu seimbang kiri kanan dan muka belakang gitu.
gitu ya. Jadi ada balas. Kalau itu besaran ininya lebih besar karena dia mungkin kalau nggak dimuati kan dia lebih mengapung lebih tinggi ya. Kemudian ini below sea level. In L ini ya. Below sea level ini dalam kondisi fully loaded dan ballast loaded itu besarannya alfa dan betanya hampir sepertiga ya dari yang di atasnya. Itu saya bilang tadi bahwa bagian yang di bawah air ini pun itu masih ada pengaruh angin yang masuk ke kapal itu untuk mendorong kapal dari lateral dan juga dari depannya, dari front area. Nah, jadi ini ada front area dalam keadaan fully loaded dan ballast loaded. Artinya dalam keadaan buatan penuh itu kalau dari depan karena itu biasanya kapal itu lebih beam width-nya atau lebarnya itu lebih kecil daripada lateralnya, maka alfanya pun terlihat di sini adalah hanya 25% dari yang lateralnya. Nah, ini semua diperlukan untuk mendesain kolam pelabuhan dan entrance channel. Kenapa? Kalau kecepatan anginnya diketahui dan luas terpaannya diketahui, berarti kita bisa hitung berapa besar gaya yang bisa mendorong kapal tersebut secara lateral maupun secara front area dari depan atau dari belakang ya. Jadi ini kalau umpamanya arah anginnya paralel terhadap entrance channelnya, dia kan bisa keluar channel ini ke Sorong kalau kapal anginnya kencang. Jadi harus ditentukan kecepatannya supaya jangan sempat terdorong gitu ya. Jadi ini udah bagian data yang harus dimiliki oleh nahoda kapal untuk bisa masuk ke kolam pelabuhan secara aman. Demikian juga mau merapat atau berthing. Kalau umpamanya angin kencang, mungkin dia untuk memasuki dermaga bisa dipengaruhi oleh angin ini karena di situ biasanya kapal itu lambat dan sebagian harus ditunda oleh takbot ya, kapal tunda. Kita lanjutkan. Nah, gerakan kapal itu ada 6 ya, ada 6 gerakan kapal dan semua gerakan kapal ini paling banyak itu diakibatkan oleh angin dan gelombang ya. Nah, jadi sekarang ada 6 jenis gerakan kapal. Pertama disebut namanya roll. Roll itu adalah kapal yang berputar goyang-goyang ya, goyang-goyang terhadap sumbu dari muka ke belakang ke arah panjangnya. Itu namanya roll ya. Jadi dia goyang seperti itu. Kemudian ada pitch, itu ngangguk-ngangguk gini. Itu kapal itu bergerak sumbu lateralnya ya, terhadap sumbu lateralnya. Jadi mangguk ke muka belakang gitu. Itu namanya pitch. Itu gerakan kapal. Dan ini roll dan pitch ini ada kalanya ini mempengaruhi kedalaman laut, kedalaman pelabuhan, harbor. Kenapa? Karena anggukannya terlalu tinggi bisa kandas kena ke dasar laut. Jadi oleh karena itu clearance ya, clearance dari keel atau dari lunas kapal itu dipengaruhi oleh roll and pitch ya. Satu lagi U. U ini itu begini, naik turun ya. Kapal itu bisa bukan naik turun. Dia terhadap center vertikalnya dia bisa berputar gini. Nah, goyang kiri, goyang kanan. Ini banyak diperlukan untuk mendesain kalau dia goyang begini ya, itu dalam menentukan tempat parkir ya, jangkar dijatuhkan apakah dia bisa mutar ke sini ke sana atau kita untuk di dermaga fender ya, itu kalau dia sering mutar sana masuk gini bisa terantuk ke
dinding apron, maka U-nya ini juga dipengaruhi oleh angin sama gelombang ya. Nah, pitch U 3 ini adalah merupakan pergerakan atau putaran kapal yang harus diperhitungkan. Apakah itu disebabkan oleh gelombang atau akibat anginnya. Kemudian surge. Surge ini adalah pergerakan kapal ke arah belakang, ya, belakang atau ke arah depan. Ya, ini namanya surge. Jadi bisa ke sana kemari, gitu ya. Kemudian ada lagi heave, ya. Heave ini itu adalah pergerakan goyangan kapal ke arah ke atas dan ke bawah gini, yang naik turun begini. Ini namanya wave. Nah, jadi kondisi ini semua bisa membuat tidak nyaman di kapal atau berlabuh kurang nyaman kalau ini terlalu besar. Apakah rollnya atau pitchnya, yaw, surge, atau heave ya. Jadi ini ini surge-nya ya. Oke. Nah, jadi keenam gerakan ini adalah umum dijumpai pada kapal yang berlabuh di pelabuhan. Jadi harbor itu didesain sedemikian rupa supaya besaran ini semua jangan mengganggu berthing proses, ya. Nah, kemudian sekarang coba kita perhatikan ya, kalau kita mau lihat bagaimana satu kapal ya mau memasuki satu pelabuhan gitu ya. Katakan seperti yang kita buat layout kita itu seperti ini kan. Ini kapalnya ya. Ini dia kan harus masuk, pertama adalah tiba di bagian luar ini. Ini dia, arrival. Jadi dari mulai arrival sampai departure lagi nanti dia, itu bagaimana prosesnya. Mari kita lihat secara sama bagaimana sebuah kapal memasuki pelabuhan, arrival sampai departure ya. Dia masuk, dia kan harus ambil posisi sesuai dengan keadaan angin ya, dan lebar pelabuhan ini. Ini ada kemarin entrance channelnya masuk, mungkin dia akan ambil posisi begini ya. Baru merapat ke dermaga. Kemudian yang kedua, entering the harbor. Jadi ini harbor itu ini ya, entering the harbor. Setelah arrival dia memasuki. Inilah proses yang diperlukan dengan sarana seperti kemarin itu adalah entrance channel. Ya, entrance channel itu adalah bagian laut di luar kolam pelabuhan yang didalamkan sesuai dengan keperluan dan lebarnya disesuaikan dengan desain kapal. Sekarang entering, ya, entering the harbor berarti masuk ke zona ini, ke zona harbor ini, ya, harbor. Nah, persiapan untuk bersandar termasuk kemungkinan pemutaran kapal atau preparation for berthing. Nah, itu dia. Jadi ini kalanya dalam kondisi yang unik ya, artinya keadaan tertentu bisa angin itu kan bisa datang dari sini, bisa datang dari sana, bisa juga dari sini gitu kan. Ada kalanya dalam posisi tertentu kapal itu ada kemungkinan melakukan berputar gitu ya, karena mungkin belum pas bisa masuk merapat ke dermaga ini atau ke apron. Jadi persiapan untuk bersandar ini itu ada yang dibantu oleh tugboat, kapal tunda, ada juga yang bisa dilakukan oleh kapal itu sendiri, tergantung besar kecilnya kapal ya. Kemudian yang keempat ya, preparation bombarding tadi sudah. Yang keempat adalah merapat bersandar ke dermaga, itu namanya berthing ya. Namanya berthing termasuk mengikatkan kapal, mooring. Artinya mengikatkan kapal ke barge structure. Barge structure itu mooringnya itu ya. Artinya itu biasanya dibuat begini, di apron itu. Ini talinya diikat di sini, baru ini ikatkan ke kapal gitu ya.
kapal. Ini namanya mooring ya. Nah, jadi merapat bersandar. Setelah aman, dia sampai pinggir, merapat, maka dia diikatkan. Nah, itu di bar structure itu namanya mooring ya. Kemudian proses berikutnya adalah bongkar atau muat ya. Bongkar kalau dia baru tiba arrive sampai merapat, bongkar biasanya pakai kren, pakai segala peralatan. Kemudian kalau udah kosong dia loading. Jadi di sini proses loading dan unloading. Kemudian terakhir berikutnya debarking. Debarking artinya melepas tambatan dan dia departure. Nah, proses ini kan membutuhkan waktu ini. Dari mulai arrival sampai departure sebuah kapal di pelabuhan, apakah itu kapal penumpang, kapal ikan, kapal kargo, ini semua yang 7 item ini butuh waktu. Oleh karena itu, baik tidaknya satu pelabuhan itu tergantung kepada efektivitas dan efisiensi daripada waktu di setiap item ini. Ya. Jadi makin baik pelabuhan itu dibuat, artinya akibat terpaan angin tidak terlalu besar, gelombang tidak terlalu berpengaruh terhadap kolam, kemudian arus juga demikian, maka waktu yang diperlukan untuk berthing, untuk berlabuh itu lebih pendek. Kemudian bongkar muat, alat peralatan yang diperlukan di pelabuhan untuk membongkar muatan atau menaikkan dan menurunkan penumpang itu bisa dipercepat dengan cara manajemen pelabuhan. Ya. Jadi oleh karena itu inilah waktu yang diperlukan dan inilah kegiatan yang diperlukan setiap kapal yang masuk ke pelabuhan. Jadi oleh karena itu maka merencanakan pelabuhan ini harus dibuat sedemikian rupa supaya ini semuanya jangan kondisi alamnya yang membuat ini lambat untuk merapat dan berangkat. Dan kedalamannya jangan pula gara-gara kandas lengket di situ nggak bisa kapal lain pun masuk gitu ya. Jadi harus cukup dalamnya. Nah, untuk itu kedalaman pelabuhan itu harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini ya. Coba ini namanya water depth. Kemarin waktu kuliah sebelumnya sudah saya berikan beberapa rumus untuk menghitung lebar entrance channel, kedalaman pelabuhan atau harbor. Dan untuk itu perhatikan hal-hal yang perlu diperhitungkan ya, seperti ini. Pertama, maksimum draft. Tadi sudah ada maksimum draft itu dihitung berdasarkan jenis kapal dan DWT-nya ya. Dan fully loaded. Harus dalam fully loaded supaya kita dapat freeboard-nya ini ya dalam kondisi aman ya. Freeboard ya. Freeboard-nya safe dan kapalnya stabil. Maksimum draft itu dihitung berdasarkan desain kapal yang diizinkan masuk ke pelabuhan dengan fully loaded, dengan bermuatan penuh. Maka kita akan dapat maksimum draft. Kemudian ada namanya vertical ship movement due to a wave or wind and current. Ini yang tadi, yang gerakan tadi. Kan ada 6 gerakan kapal tadi. Ada pitch, ada pitch, ada roll, ada shoots, ada shoots gitu ya. Jadi 6 gerakan itu diperhitungkan, tambahkan itu. Ya. Ini kemarin si kuliah berikut sebelumnya ini ada hitungan berkenaan dengan ini yang bisa kalian gunakan untuk menghitung clearance tambahan ini. Kemudian net under keel clearance. Jadi ini kemarin juga sudah kita jelaskan ya. Ini adalah toleransi tambahan keamanan untuk kondisi kapal. Jadi ada kalau lantai pelabuhan itu bahannya tanah yang lembut, usahakan memang di lokasi itu adalah tanah yang lembek dan keras. Itu clearance-nya itu lebih besar kalau dasarnya lebih dalam ya. Underkeel clearance tadi bukan maksudnya makin dalam makin besar ya, tetapi maksud saya adalah makin keras dasar lautnya, maka underkeel clearance-nya ini makin besar diambil. Karena
untuk menjaga kemungkinan benturan antara lunas kapal dengan dasar laut ya. Nah, underkill clearance-nya ini adalah untuk mengantisipasi anggukan-anggukan itu ya, pitch, roll, shoots dan seats ya. Nah, kemudian ada tambahan keamanan itu adalah sounding error. Sounding error ini begini. Ini mengukur kedalaman laut ini dilakukan dengan alat sounding ya. Biasanya ini ada kapal kecil ya, perahu kecil gitu ya. Itu dipakai ada alat soundingnya ya, yang memberikan sonar. Kemudian refleks tensinya ini akan ditangkap oleh alat ini kembali ya. Ini suara masuk sounding. Kemudian ini nanti akan keluar bentuk responnya adalah seperti ini yang menggambarkan kedalaman. Ada kalanya ya untuk melakukan sounding ini ya, baterai kita kadang-kadang lemah atau kadang-kadang gelombang terlalu besar sehingga referensi yang kita ambil bisa tidak sama gitu ya. Oleh karena ini biasanya juga itu ditambahkan errornya ya, umpamanya ada kira-kira seperti ini, dicari yang koreksinya. Jadi sounding error artinya adalah penambahan kedalaman air untuk berpelabuhan akibat kemungkinan kesalahan dalam mengukur kedalaman dengan alat sounding ini ya, sounding ya. Nah, kemudian ada lagi allowance untuk deposition, artinya untuk endapan. Untuk pelabuhan yang potensial untuk terjadinya endapan akibat sea current, artinya adalah arus laut, maka ini harus ditambahi allowance-nya untuk sediment deposit. Umumnya kalau umpamanya di pelabuhan kita ya, umpamanya seperti layout kita kemarin, ini kalau sudah diprotek kiri kanan dengan breakwater, mungkin di sini nggak ada current ya, tapi di sini masih bisa ada current dan ini bisa deposit sedimen. Oleh karena itu maka akibat diffraction ya, diffraction gelombang bisa masuk, ini pun bisa juga kena endapan. Nah, jadi allowance sediment deposition pun harus tambahi ya, artinya sebelum dilakukan maintenance maka dia ditambahi allowance-nya untuk menampung sedimen. Kemudian ada dredging error. Dredging itu artinya pengerukan ya. Jadi dredging error ini bisa saja terjadi ya. Kenapa? Karena umumnya kalau di pelabuhan itu kalau kita pakai kapal kruk ya, kalau kita pakai kapal kruk itu ini ada ladder namanya ya. Laddernya ini, panjang ladder ini dia putar sana putar sini gitu ya. Dia bisa pulang balik ke sana kemari gitu ya. Jadi laddernya itu mutar begini sambil disedot, suction. Ya, jadi artinya adalah kapal keruk, dan ini biasanya setelah dikeruk ini dibuang ke spoil bank gitu ya. Jadi ada pipanya. Nah, ada kalanya ini pemindahan sput namanya atau kaki ini, itu waktu pindah tempat bisa ada yang tertinggal gitu ya. Ini katakan ini satu jalur, nanti dia pindah ke jalur berikutnya gitu kan. Kapal ini pindah ke sini. Dalam posisi seperti itu, ada saja kemungkinan bagian yang tidak terkeruk atau laddernya error gitu ya. Kadang kita pikir sudah 4 meter, rupanya masih 3,5 meter gitu ya. Jadi ada dredging error. Sama halnya kalau umpamanya kita mau melakukan pengerukan itu dilakukan dengan crane gitu ya. Crane di ponton gitu ya, dimasukkan crane di sini. Kemudian ada clamshell-nya diangkat ke bawah, itu pun begitu juga. Bisa di daerah, kalau ini dasar laut gitu ya, di sini sudah terambil, di sini tidak, di sini terambil gitu, ini tidak gitu. Jadi ini ada saja error dredging. Oleh karena itu tambahkan
Ini ada dredging levelnya seperti ini, kita bilang saya akan keruk kapal dasar ini, saya dalamkan 1 meter gitu. Tambahi clearance-nya mungkin 1,5 meter, di mana dredging error-nya 0,5 meter gitu ya. Jadi, nah perhatikan ini semua dalam merancang pelabuhan ya. Merancang pelabuhan itu berarti dalam hal seperti ini, karena kita ada allowance for deposition, berarti pada return rentang waktu tertentu kita harus merawat pelabuhan tersebut dengan melakukan pengerukan. Pengerukan bisa Anda pakai crane dengan clamshell bucket atau bisa dengan dredging pump ya. Artinya kapal keruk. Nah, jadi biasanya setiap pelabuhan yang dekat ke muara sungai, di mana di sana ada karang juga, kemungkinan pendangkalan itu ada, sehingga umumnya pengelola pelabuhan itu selalu standby-kan di sana kapal keruk. Ya. Lanjutkan. Nah, kita masuk ke angin tadi. Untuk kenyamanan kapal dalam berthing atau merapat ke dermaga, convenience of berthing ya, berthing, maka garis jalur kapal merapat ke dermaga diupayakan separalel mungkin dengan arah angin utama atau prevailing wind direction. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau umpamanya di sini adalah dermaga kita gitu ya, dermaga, kapal mau masuk dari sini gitu. Nah, ini arah dia masuk ini, itu usahakan supaya arah anginnya paralel dengan dia gitu. Jangan dari lateralnya gini anginnya. Kalau begitu nanti ini bisa selalu bergeser garisnya. Ya. Jadi usahakan paralel. Jadi disinilah posisi arah ini juga ya. Arah dari apronnya atau pelabuhannya harus diupayakan sedemikian rupa sehingga pada saat merapat kapal itu arah angin ini merupakan satu pertimbangan ya untuk membuat kapal itu bisa merapat. Nah, dia pasti kan nggak mungkin lurus bentuk sini gitu ya. Dia pasti kasih round baru masuk ke merapat di sini gitu. Nah, ini merupakan bagian yang harus dipertimbangkan tentang arah angin utama ya. Jadi nanti itu bisa kita lihat arah angin utama itu dengan windrows ya. Ada windrows diagram namanya. Jadi artinya dari 360 derajat pelabuhan itu kira-kira ke arah mana dominannya angin berhembus gitu. Jadi prevailing windnya kita peroleh dengan windrows diagram. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana windrows diagram itu dimanfaatkan untuk mendesain, digunakan untuk merencanakan layout satu pelabuhan ya. Kemudian intensitas angin dinyatakan baik dengan kecepatan intensitas angin dinyatakan baik dengan kecepatan angin atau dengan Beaufort wind scale. Jadi ada 2 cara untuk melihat artinya intensitas angin. Jadi yang memberikan panduan kepada kapal di pelabuhan berdasarkan kecepatan angin 10 menitan rata-rata. Jadi artinya 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga itu kira-kira bagaimana angin itu berhembus kecepatannya atau distribusi kecepatannya atau persentase kecepatan angin dalam durasi 10 menitan. Gitu. Jadi ini perlu dilakukan pengambilan data kecepatan angin dalam rentang panjang, kemudian dibuat dalam bentuk windrows diagram ya. Nah, windrows diagram itu kira-kira contohnya seperti ini ya. Ini ada wind speed, itu biasanya dalam knot ya. Nah, bisa juga dalam meter per detik ya, bisa dalam knot, bisa dalam meter per detik. Nah, ini menunjukkan bahwa wind speed-nya dalam knot ya, yang biru besar ini itu paling besar itu 23 knot lebih. Nah, jadi kalau dilihat dalam windrows kita ini ke arah northwest ya, ini northwest ini
ini besar, kemudian short west itu pun besar. Nah, jadi artinya informasi ini ya west northwest, kemudian ke west, kemudian ini west southwest ya. Jadi sekarang coba lihat, ini kecil, ini besar, dan di sini ada besar. Nah, gunakanlah informasi atau data angin ini untuk mendesain atau membuat konfigurasi pintu masuk pelabuhan dan arah dermaga apron. Ya. Jadi apronnya seperti apa, kemudian entrance masuknya seperti apa gitu. Inilah yang disebut namanya layout. Ya. Nah, kemudian tampilan line windrows ini bisa juga dibuat seperti ini. Ini kalau wind speed-nya dalam meter per detik. Ya. Ini contohnya adalah untuk kondisi yang paling luar ini yang luar ini ya, ini adalah 10,8 meter per detik, tapi hanya terjadi sekitar 6% dalam dari data yang diperoleh. Jadi ini lingkaran 6%. Dan ini lingkaran 12% gitu ya. Nah, jadi kalau begitu, ini dalam merencanakan pelabuhan itu harus diikutkan untuk menentukan konfigurasi tadi. Kenapa? Apabila tidak kita perhitungkan ini, maka waktu yang diperlukan untuk berthing ya atau debarthing itu bisa lebih lama dari yang semestinya, sehingga pelabuhan tersebut tidak efektif. Jadi oleh karena itu, maka kalau angin, kalau gelombang bisalah kita tutup pakai breakwater ya. Tetapi kalau angin, ya kan nggak mungkin kita dinding pelabuhan itu seluruhnya supaya kapalnya jangan kena angin gitu ya. Jadi oleh karena itu, maka angin itu harus diteliti dan dibuatkan wind rose-nya atau diagram windrows angin di tempat tersebut. Makin panjang pengukuran, makin banyak data yang dimiliki, maka makin lengkap windrows yang bisa kita pakai untuk mendesain layout pelabuhan. Ya. Nah, satu tadi kan berdasarkan kecepatan ini, ya wind velocity dengan ininya kita sebagai guidance ya untuk satu pelabuhan perlu proteksi, perlu sarana infrastruktur untuk mengantisipasi angin ini. Ada Beaufort Scale namanya. Di Beaufort Scale ini itu membuat satu hubungan antara kategori angin dari kecepatannya serta bagaimana harus dilakukan perilaku berthing dan debarthing kapal ya. Nah, ini perhatikan. Ini untuk kecepatan angin ya, sekitar 25 lebih besar dari 25 meter per detik ya. Itu disebut namanya hurricane. Ini yang paling tinggi. Hurricane itu sudah topan itu, angin topan. Artinya yang rumah pun bisa terbang gitu ya. Itu nama hurricane. Nah, ini di sana tidak ada kapal yang bisa merapat. Sebenarnya di daratan saja pun berbahaya, apalagi di harbor. Ya. Kemudian yang kategori scale yang nomor 11 itu violent storm. Ini juga badai yang membahayakan. Itu pun tidak direkomendasikan kapal untuk merapat atau berlabuh ataupun departure. Departure atau debarthing atau berthing ya. Tidak diperkenankan ya. Yang skala yang ke-10 storm itu badai ya. Badai itu ship should leave the bed. Artinya dalam kondisi seperti ini kapal semua harus meninggalkan ya berthing.
nggak boleh ada merapat atau berlabuh di pelabuhan. Nah, jadi dalam keadaan storm skala 10 untuk Beaufort scale ini, ship should leave the berth, harus meninggalkan pelabuhan, ya. Kemudian 9 itu antara 9 dan 10 ini strong gale. Ada gale itu juga adalah badai, ya, strong gale, tapi di bawah storm dia. Itu dua-dua nggak bisa masuk, harus leave the berth. Kemudian operation limit to crane. Jadi untuk skala 8 ya, itu gale, itu badai, ya, badai dengan kecepatan antara 17 sampai 21 meter per detik. Itu yang bisa beroperasi hanya crane. Kapal tidak boleh berthing atau diberthing, nggak boleh. Karena itu berbahaya. Jadi crane itu maksudnya loading and unloading di dermaga, di apron. Nah, itu dibuat, tapi itu pun terbatas. Limited, ya, terbatas. Kemudian skala yang ketujuh, near gale, dekat ke badai, ya, dekat ke badai. Maksudnya mendekati badai lah gitu ya. Itu antara kecepatan 14 sampai dengan 17 meter per detik. Berthing limit for ship laterally wind area 3000 meter kuadrat. Nah, artinya diizinkan untuk berlabuh, ya, untuk kapal-kapal dengan wind area. Tadi itu kan ada wind area tadi, ya. Ini di atas muka laut, ini di bawah muka laut, ada WA tadi. Wind area for ship. Jadi itu hanya dibatasi, ya, untuk kapal yang wind area-nya lebih kecil atau sama dengan 3000 meter kuadrat saja. Itu berthing limit, hanya terbatas. Kalau yang lebih besar dari itu direkomendasikan untuk tidak merapat atau tidak berlabuh di pelabuhan. Ya, kemudian ada yang namanya adalah fresh breeze, ya. Ini fresh ini near gale sama strong breeze itu masih dalam posisi ini. Breeze ini sebenarnya angin biasa, angin sepoi-sepoi, tetapi kalau strong ya angin kencang juga namanya, ya. Strong breeze itu angin kencang. Kemudian ada berikutnya adalah skala kelima. Ini berthing limit for ship with lateral wind area lebih besar dari 6000, ya. Jadi ini sudah bisa berthing untuk kapal yang WA-nya atau wind area of ship di atas 6000 meter kuadrat. Nah, jadi sesungguhnya dari skala 5 sampai skala 0 ini, disitulah kapal bisa secure memasuki pelabuhan, ya. Jadi inilah menurut Beaufort scale dalam hubungannya dengan kecepatan angin berhembus, ya. Nah, kemudian kecepatan dan arah angin rata-rata harus dicatat pada ketinggian 10 meter. Ini dalam informasi data untuk membuat windrows tadi, ya. Itu dan harus tidak kurang dari 10 menit setiap keadaan. Jadi lebih panjang lebih bagus, ya. Kemudian ada gas ratio, ya. Gas ratio ini adalah perbandingan antara kecepatan angin rata-rata jangka pendek dengan jangka panjang. Jadi gas ratio with respect to 1 hour mean wind velocity adalah sebesar ini. Jadi artinya begini, kadang-kadang kita mau mengambil kira-kira berapa besar kecepatan angin untuk untuk waktu yang pendek gitu, ya. Maka kita bisa gunakan ini. Kita mau 3 menit, kita mau 10 detik, mau 1 menit, 10 menit, 30 menit, berdasarkan kecepatan angin rata-rata per jam, gitu ya. Pakailah gas rasio ini.
Karena kalau 1 jam ya pasti karena dia dipakai data 1 jam, maka dia akan 1. Nah, inilah gas ratio ya. Jadi saya kira ini adalah merupakan bagian yang penting dalam perencanaan pelabuhan ya. Nah, jadi sekali lagi ya, dalam menggunakan data berkenaan dengan angin ini, maka untuk mendapatkan kecepatan angin untuk durasi pendek, ya, untuk durasi yang pendek, maka kita gunakan namanya gas ratio, ya. Jadi dalam gas ratio ini, ya, coba perhatikan sekali lagi ya, bahwa ini adalah perbandingan antara kecepatan angin rata-rata jangka pendek dengan jangka panjang. Jadi artinya begini, kalau kita mau ambil kecepatan angin selama durasi 3 detik, maka besarnya adalah 1,56 dikali dengan kecepatan angin pada pengukuran durasi 1 jam. Tadi waktu slide sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa kita mau ambil perencanaan untuk laterally wind speed itu dengan 10 detikan gitu ya. Maka berarti kalau kita punya data pengukuran kecepatan angin per durasi 1 jam, maka besaran tersebut harus dikalikan dengan 1,48. Itu artinya. Nah, jadi saya kira ini adalah kuliah kita yang berkenaan dengan perencanaan dan layout pelabuhan. Jadi angin dan layout pelabuhan itu erat kaitannya. Dalam kuliah kita selanjutnya kita akan bicarakan tentang materi lain seperti gelombang dan arus laut yang mempengaruhi tentang cara perencanaan pelabuhan atau harbor, ya. Nah, jadi saya kira pada kuliah kita hari ini sampai sekian saja. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam.